Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tentang paper yang telah saya review beberapa minggu yang lalu. Untuk paper yang pertama, yaitu berjudul Geographic Information System Sebaran SMA di Kota Palembang berbasis web, dengan penulis yaitu Usman Effendi, institusi penulis yaitu Universitas Bina Dharma Palembang, dan diambil dari prince.binadharma.ac.id. Selanjutnya, data apa yang diteliti? Data yang diteliti dari paper tersebut yaitu dengan data spasial, yaitu koordinat sekolah dan data spasial, data kecamatan, dan data status sekolah. Di sebaran SMA dari database ke interface menggunakan Extensible Markup Language atau XML yang berfungsi untuk mempercepat transaksi data dari dan ke database GIS sebaran SMA. Dalam implementasinya, GIS ini menggunakan Google Maps API berbasis web. Selanjutnya, apa saja sih permasalahannya? Masalah yang dihadapi dalam penelitian tersebut yaitu keadaan geografis dan pertumbuhan ekonomi Kota Palembang yang cukup pesat. Kemudian yang kedua, dibutuhkan oleh Disdikpora, masyarakat luar, dan perguruan tinggi yang ingin melakukan pembinaan ke SMA-SMA. Dengan begitu, maka dibutuhkan GIS untuk dapat mengetahui dan dapat diakses di mana saja. Selanjutnya, metode apa yang ditawarkan? Metode yang ditawarkan yang pertama yaitu metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menuliskan data yang sebenarnya. Kemudian metode pengumpulan data, literatur dan observasi. Kemudian selanjutnya metode pengembangan sistem menggunakan web engineering, formulasi planning, analisis, perekayasaan, implementasi, dan pengujian. Selanjutnya, aplikasi apa yang digunakan dalam pembuatan web sebaran SMA, yaitu menggunakan HTML, JavaScript, PHP dan Google Maps API. Ini adalah contoh, ini adalah gambar hasil pembentukan sebaran SMA. Dapat kita lihat titik-titik di mana sebaran SMA itu berada di lokasi Kota Palembang. Dan begitu hasil penelitiannya. Yang pertama yaitu GIS sebaran SMA di Kota Palembang berbasis web memiliki dua struktur antarmuka, yaitu struktur antarmuka end user dan administrator. Kemudian yang kedua, GIS sebaran SMA di Kota Palembang ini berbasis web dapat menunjukkan lokasi sebaran SMA di Kota Palembang sesuai dengan data spasial dan data non-spasial yang telah ditentukan. Kemudian GIS sebaran SMA di Kota Palembang berbasis web memberikan informasi rute dan sebaran lokasi SMA berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh end user. Selanjutnya, paper yang kedua yaitu berjudul Penerapan SIG untuk Penyusunan dan Analisis Lahan Kritis pada Satuan Wilayah Pengelolaan Das Agam Kuantan, Provinsi Sumatera Barat, dengan penulis Sutopo Purwonugroho dan Teguh Prayogo. Institusi penulis yaitu peneliti di Pusat Teknologi Sumber Daya Mineral Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Data apa yang diteliti? Data yang diteliti yaitu penelitian dilakukan di Satuan Wilayah Pengelolaan Das Agam Kuantan, meliputi Provinsi Sumatera Barat seluas sekitar kurang lebih 4.222.964 hektar yang terdiri dari 17 kota dan kabupaten. Kemudian data yang digunakan yaitu peta topografi, peta kontur, peta tanah, peta regional physical planning, program for transmigration, citra satelit Landsat, peta penggunaan lahan, peta batas kawasan, data sosial, ekonomi dan kependudukan, data sistem pola tanaman, dan sebagainya. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi yang pertama yaitu merosotnya kualitas lingkungan dan sumber daya alam yang diikuti oleh peningkatan perubahan lahan, khususnya dari hutan ke pertanian dan dari lahan pertanian ke permukiman. Yang kedua, perubahan lahan yang tidak terkendali dan tidak diikuti dengan konservasi tanah dari air telah menimbulkan lahan kritis. Dan yang ketiga, monitoring dan evaluasi mengenai perkembangan degradasi hutan dan lahan belum dilaksanakan secara berdaya guna. Kemudian metode yang ditawarkan, yang pertama yaitu teknik analisis data.
Di antaranya yaitu analisis deskriptif kualitatif, sintetis kualitatif. Yang kedua, kriteria penentuan lahan kritis, yaitu kawasan hutan lindung, kawasan budidaya untuk pertanian, hutan lindung di luar kawasan hutan. Dan yang ketiga, teknis penyusunan peta lahan kritis, batas administrasi, penggunaan lahan, dan fungsi kawasan. Dan berikut adalah peta wilayah lahan kritis Des Agam Kuantan. Dapat dilihat pada gambar berikut. Sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian yang pertama, yaitu secara keseluruhan berdasarkan hasil analisis data digital luas lahan kritis dalam kawasan hutan wilayah Agam Kuantan yaitu 778.704,2 hektar dengan perincian 564.609,7 hektar berada di kawasan hutan lindung. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ditinjau dari distribusi luasan pada wilayah kabupaten, lahan kritis di dalam kawasan hutan di Kabupaten Pasaman dengan luas 208.277,2 hektar. Dan lahan kritis di luar kawasan hutan terletak di Kabupaten Solok dengan luas 122.308,5 hektar. Sedangkan yang berada pada fungsi budidaya yaitu seluas 71.206,5 hektar. Kemudian paper yang ketiga yaitu berjudul Studi Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Air atau TPA Sampah dengan Metode Sistem Informasi Geografis di Kota Tebing Tinggi. Penulis yaitu Putra Amanta Hasibuan, Ahmad Perwira Mulia Tarigan, dan Said Perdana Nasution. Institusi penulis Universitas Medan. Selanjutnya, data apa yang diteliti? Data yang diteliti yang pertama yaitu diperoleh dari Bapeda Kota Tebing Tinggi dengan peta-peta di antara lain peta wilayah administrasi Kota Tebing Tinggi, peta kondisi persampahan Kota Tebing Tinggi, hingga peta rencana struktur ruang wilayah Kota Tebing Tinggi tahun 2011 sampai 2013. Kemudian permasalahan yang dihadapi, yang pertama, seringkali sampah menimbulkan masalah yang serius jika tidak dikelola dengan tepat. Maka untuk mencegah pencemaran lingkungan tersebut perlu mendapat perhatian dari instansi tertentu, khususnya dalam pembuangan akhir sampah. Kemudian masalah yang kedua, multi kriteria dalam penentuan lokasi TPA sampah ini menjadi sulit mengingat wilayah administratif suatu daerah, kabupaten atau kota yang harus memiliki TPA sampah baik secara mandiri atau regional dengan daerah di sekitarnya sangat luas. Lalu metode apa yang ditawarkan? Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan seleksi lokasi untuk mempersempit jumlah calon lokasi. Seleksi dilakukan dengan perangkat lunak ArcView dengan kriteria seleksi SNI nomor sekian-sekian, misalnya TPA sampah tidak boleh danau, sungai, dan laut. Tahapan seleksi dilakukan meliputi yang pertama tahap regional, yang kedua tahap penyisian, dan yang ketiga tahap penetapan. Ini adalah peta area layak TPA Kota Tebing Tinggi, bisa dilihat pada gambar. Yang warna biru yaitu wilayah administrasi Kota Tebing Tinggi, warna merah adalah lokasi alternatif TPA sampah, kemudian warna biru zona penyangga TPA sampah, dan yang hijau adalah area layak pilih TPA sampah. Sehingga untuk hasil penelitiannya dapat didapatkan, yang pertama, Kota Tebing Tinggi harus segera memiliki TPA dengan pengelolaan berbasis sanitary landfill atau control landfill, baik secara mandiri atau regional. Kemudian yang kedua, acuan yang digunakan dalam proses pemilihan lokasi TPA sampah di Indonesia adalah dengan SNI sekian. Kemudian nomor 3, sistem informasi geografis dapat digunakan untuk membantu analisis data-data spasial yang dibutuhkan dalam mencari lokasi yang layak dipilih untuk menjadi lokasi TPA sampah. Dan yang terakhir yaitu lokasi paling direkomendasikan adalah lokasi B yang terletak pada koordinat 03 derajat 19,32 3 derajat lintang utara dan 99 bujur timur di Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir.
Baik, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.